Hai guys, wah kemarin di acara Papi, event Papi kemarin bener-bener seru banget ya untuk di 2025 ini. Banyak banget produk-produk baru yang bagus-bagus guys. Gua nggak sempet nyobain semua ya karena satu rame, yang kedua aduh gue udah nggak sanggup juga sih nyobain sebanyak itu. Nah ini gua ada beberapa IM dan headphone dan DAC yang gua berkesempatan buat nyoba guys ya. Nah ini guys itemnya. Ya semoga bermanfaat ya. Guys, gue lagi ada di boothnya Clean Ear. Ini ada Clean Ear-nya juga ya. Nah ini ada yang reference guys, gila yang terbaru. Ini masih prototype ya, ini masih prototype. Nanti tampilan akhirnya nggak kayak gini. Ini masih prototype aja. Tapi katanya tuningannya sih ini udah final katanya gitu. Untuk tuningannya udah final, cuman ini masih prototype. Gila ini sih gila bakalan asik banget nih. Ini lebih fun. Dia ada lebih extend di sub bass-nya, vokal juga lebih berbody ya gitu. Upper frekuensinya juga nyaman masih. Jadi ini buat teman-teman nanti ini kalau udah rilis, gue penasaran, ini masih prototype ya. Kalau tuningannya pasti nanti pada saat produknya udah jadi pasti akan berbeda sih, agak sedikit berbeda. Tapi teman-teman kalau mau tahu gambarannya si reference Clean Ear bisa datang ke ini sih, bisa nyobain ke boothnya ini nanti. Bisa nyobain di boothnya ini sih, ini kebetulan lagi ada. Cuman nggak tahu kalau pada saat teman-teman nonton video ini kayaknya udah selesai kali acaranya ya. Tapi intinya gini guys, ini sih asik banget. Ini gua nggak sabar nunggu produk finalnya rilis kayak apa ya. Gila ini bakalan jadi IM yang sedap banget sih guys. Ini Clean Ear reference ya. Jadi teman-teman kalau mau nanti ditunggu ininya produk finalnya. Bisa langsung digas, ini sih enak banget guys, gila keren banget ini, asik, cakep nih. Jadi teman-teman bisa langsung nanti ditunggu nih produknya dari Clean Ear yang terbaru nih, Clean Ear reference ya. Oke guys, ini gue lagi di tempat Dita, IM Dita. Ini ada Dita Ventura ya, Dita Ventura. Ini single DD, dia super flagship dibilangnya. Pas gue nyoba guys, gila ini tuh IM yang ajaib sih menurut gua. Jadi dia ini tuningannya balance aja ya, bassnya fun, habis itu punchy, fun, energik gitu. Di area gitarnya dapetin detail-detail yang detail-detail yang sampai attack note gitu, detail-detail attack note kecil-kecil gitu kedengeran. Udah gitu di area treble juga dapetin sparkle-nya enak. Habis itu timbrenya natural guys, dan dia ini buat single DD dituning seperti ini tuh nggak kehilangan bobotnya gitu, tetap tebel gitu guys. Nah udah gitu dia teknikalnya sih bagus banget, stage-nya lega ya, clarity, detail, sparasinya sih gila sih. Untuk sebuah single DD ini sih ajaib sih. Ini ajaib asli. Udah gitu dimensinya juga dapetin bagus banget ya, pinpoint suara, dimensi, imagingnya, pinpoint suara, backgroundnya, habis itu timbrenya natural, gila. Ini sih gila sih. Gua tadinya untuk Dita, mungkin dari semua Dita ini yang paling rapi kali ya, tuningan paling rapi untuk Dita. Di harganya sih memang agak ajaib juga ya, 4.800 US dollar. 4.800 dolar, tapi untuk dengan harganya sih ini bener-bener sih ajaib sih, gila. Ini untuk single DD tuningan kayak gini sih gue baru sih, gila, ngeri banget nih guys. Ini rekomendasi banget nih kalau teman-teman mau, bisa digas nih Dita Audio ya. Dita Audio gila sih. Oke guys, ini gue nyobain IM binaural. Ini kolaborasi Verus, Avara sama Seruni ya guys. Ini gila, tadi kan nyobain direkam pakai ini ya guys. Nah ini ya. Nah ini nih kolaborasinya nih, ngeri banget ya. Om Adi, Alfon sama Om Cucu tuh, gila. Ini ngeri banget guys. Nah ini IM ini ajaib guys menurut gua, ajaib banget. Jadi kan tadi ngetes nih di pinpoint suara gitu ya. Gue pakai IM-nya, gue pakai pinpoint suara. Nah, habis itu diajak ngobrol, ini ada suara nggak? Ini enggak. Habis itu
Gue nggak sadar ternyata Om Adi udah ngeplay rekornya guys. Gue masih ngejawab kayak masih diajak ngobrol gitu. Gila, ini pinpoint suaranya bener-bener kayak apa, realistik banget gitu ya. Jadi kalau lo nyoba ini, misalnya lu nonton vlog gue nih, lo kayak ada di dalam vlognya gitu guys. Gila banget nih, ini ajaib, dan ini harganya di 3 jutaan ya. Harga papi. Nah, harga papi 2,9, harga aslinya 3 juta. 3,5 juta lah ya, 3,5 lah. Gila guys, harga segini wah gila sih, ini bener-bener sensasi yang beda lagi lah. Sensasi yang beda lagi ya. Gila, lu harus cobain ini IM yang satu ini sih, binaural, sensasinya gokil sih guys, gila nih. Ini kalau mau bisa ke mana, ke kalau mau di Papi. Kalau mau di Papi bisa ke sini ya. Terus kalau di luar online bisa ke webnya Seruni. Oh, di web Seruni. Ya. Oke. Bisa beli di webnya Seruni guys. Nih. Di Seruni Audio. Ini Seruni Audio nih. Set, mantap. Oke, bisa langsung digas nih guys. Oke. Sudah ya. Ini gua sama Om Cucu ada di sebelah kiri. Ya. Nah, sekarang ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ya. Oke. Sekarang ini di belakang. Di belakangnya. Cek halo, cek 1 2. Ini di kiri lagi. Di kiri Amadi. Nah, ini gua muter nih. Halo. Nah, sekarang Om Cica di depan. Halo, ini di depan. Nah, gitu. Kita tes ya. Hey guys, gua sekarang lagi ada di boothnya BTM. Ini ada yang menarik banget nih. Ini ada headphone dari ZMF. Namanya ZMF Ori 3.0. Jadi gua ini baru tahu ternyata ada Ori itu ternyata dia waktu pertama kali bikin betanya sebelum ada seri-seri yang sekarang itu ada 1.0 lah gitu. Nah, setelah seri-seri yang seperti ZMF, ada Ferit, ada Caldera dan lain-lain, dia kembaliin lagi yang originalnya kayak gini ternyata guys, 3.0 ya. Ini originalnya gila sih, gue baru dengar. Dan dia ada ini ya, ada fitur ini nih. Jadi ada yang apa sih, kayak pin yang bisa dicabut, dipasang gitu di sininya nih. Nah, ini suara karakter jadi beda. Begitu dicabut, gue lebih suka sih, dia lebih open, lebih airy, lebih lepas gitu suaranya. Kalau pas pada saat dipakai tuh kayak agak kompres gitu kali ya. Cuman pas dilepas tuh bener-bener suaranya enak banget, asik banget. Ini secara tuningan sih menarik ya, maksudnya beda dengan ZMF yang lain. Dia ternyata planar guys, ini planar, tapi rasanya kayak Didi gitu. Planar tapi rasa kayak Didi, cuma transitionnya cepat ya. Jadi bassnya dapat rumble-nya gitu, asik. Abis itu punchy ya. Abis itu di area mid-nya juga vokalnya enak banget, asli. Gue tadi dengar beberapa lagu enak. Abis itu gitar-gitaran juga asik ya, dapat gahar-gaharnya, distorsi itu dapat banget. Abis itu di area treble-nya dia cukup extend guys, tapi nggak sampai yang capek gitu. Jadi buat dengerin lama ini enak banget. Habis itu dia teknik timbrenya natural banget sih, decay juga berasa natural. Semua natural lah di sini. Nah, habis itu yang asiknya lagi tau nggak apa? Teknikalnya guys, gue suka banget ya. Dia bukan yang lega banget gitu, enggak, tapi ya cukup lega lah. Berasa cukup lega. Habis itu clarity-nya bagus banget, clarity, detail, separasi, imaging, dimensi, gila sih. Dan timbrenya natural, dan gue ngerasa sih ini berasa cukup apa ya, kayak lo berada di tengah-tengah anak bandnya gitu. Jadi ini gila sih, yang origin ternyata begini suaranya ya. Dia kalau dibandingin sama Ferit mungkin ada beda karakter ya. Kalau Ferit itu dia lebih apa ya, kayak lebih tebal-tebal di upper frekuensinya gitu. Kalau ini dia upper frekuensinya lebih apa ya, lebih cering kali ya, agak lebih ngecering daripada si Ferit gitu. Jadi beda lagi karakternya nih, gila, ini asik banget nih. ZMF Ferit ya, ZMF Origin ya, Ori bukan Origin, ZMF Ori ya. Jangan pakai tambahan ZMF Ori 3.0. Gokil nih guys, kalau teman-teman mau
ini bisa langsung ke BTM ya. Ini gila sih, asik banget nih guys. Sedap nih, headphone sedap. Oke guys, ini gue lagi nyobain MEMS Mature MEMS 3S 2026 ya. Ini yang seri terbaru. Ini untuk suaranya sih gila guys. Dia jadi ini tuh Soranic ini dia agak unik ya. Dia jadi harus ada MEMS itu dia harus pakai energizer istilahnya guys. Jadi ini energizer yang baru ini dia lebih kecil, lebih compact buat dibawa kemana-mana. Sementara yang dulu tuh energizer agak gede gitu kan. Nah ini lebih kecil ya. Nah ini tuh karakter suaranya ternyata beda sama yang beda lagi sama yang ini guys, sama yang energizer MEMS yang sebelumnya. Mungkin kalau MEMS yang sebelumnya itu Soranic itu dia cenderung agak lebih lebih agresif dia per frekuensinya. Sementara ini tuh dia lebih warm guys karakternya. Jadi lower frekuensi tetap dapat rumble-nya asik gitu, deep, detail-detailnya dapat, clarity-nya bagus di area lower frekuensi. Di area mid-nya sebenarnya tetap dapetin punch yang bagus, asik, fun, tapi dia tidak terlalu agresif kayak yang sebelumnya gitu. Nah, di area mid-nya itu enak banget. Di area mid-nya tuh asik ya buat vokal-vokal, gitar-gitar tuh kedengaran asik banget. Nah yang gue senang itu di area upper frekuensi di treble-nya guys. Di treble-nya itu dia dapatin detailnya tapi karakternya warm gitu, agak sedikit warm. Jadi buat dengerin lama tuh asik banget. Mungkin buat teman-teman yang kemarin ngerasa Soranic MEMS 3 itu mungkin agak cenderung lebih ke bright gitu. Nah ini dia lebih warm lah. Jadi untuk dengerin lama lebih nyaman untuk beberapa orang yang senang karakter warm atau treble sensitif gitu. Tapi pengen dapat detail-detail dapat di area treble-nya gitu. Ini oke banget sih. Untuk stage-nya mungkin tidak selega yang lain-lain. Untuk stage-nya tidak selega yang lain-lainnya, tapi tetap lega lah, tetap lega juga ya, tetap lega juga. Clarity-nya bagus banget, detail-detail dapat, gila sih gila, detailnya bagus banget, clarity, detail, sparasi, imagingnya bagus ya, dimensinya juga bagus, pinpoint suara tuh jelas banget. Jadi teman-teman mendapatkan kayak background yang bagus, jadi pinpoint suaranya juga bagus ya. Timbrenya berasa natural di sini, berasa natural banget ya. Jadi buat teman-teman yang mau nyari timbre natural bisa ambil di Soranic ini, dan ini punya karakter yang berbeda lagi ya. Oke guys, mungkin itu sih yang unik-unik lagi. Kita keliling lagi di hari pertama ini ya, apa aja ya. Oke guys, kita lanjut lagi ya. Tapi ini mantap banget sih, Soranic sedap. Ini guys, gue lagi di boothnya CSI. Ini gue nyobain Tanjim Lost Manor Origin, Tanjim Origin Lost Manor ya. Nah ini dia agak sedikit beda sih sama yang Origin biasa ya. Origin lama agak tuningannya. Udah lupa aku. Nah, ya, jadi kayaknya nggak ini lebih megah sih. Iya lebih megah, tapi dia nggak terlalu nggak terlalu bright. Nggak terlalu bright kayak yang Origin. Ini sedikit lebih bright. Iya lebih bright. Ini agak ada warmnya ya gitu ya. Ada warm. Tapi tetap karakter Tanjimnya kuat sih ya. Di area mid centric treble chestnya tetap khasnya Tanjim lah gitu ya. Jadi agak beda sama Origin yang pertama. Sama ini sih di lower frekuensinya sih berasa lebih lebih deep, megah gitu. Lebih deep dapat ya, punch-nya dapat. Dibanding yang pertama benar lebih megah rasanya sih, lebih megah. Jadi teksturnya dapat. Iya, teksturnya lebih dapat, lebih berasa gitu, lebih asik tekstur di lower frekuensi, enak. Aman sih, balance-nya aman. Jadi bassnya tuh jadi gini guys, impresi gue bassnya rumble-nya asik gitu ya. Mid bassnya punch-nya dapat gitu. Habis itu dia di upper frekuensi di mids-nya tuh gitar-gitaran asik. Vokal masih aman dari si balance gitu. Vokalnya sih khasnya Tanjim banget lah ya. Vokalnya khasnya Tanjim. Habis itu untuk upper frekuensinya sih tetap dapat khasnya Tanjim juga. Dia
airy cas gitu, tapi nggak setajam origin yang pertama sih, gitu, nggak seagresif yang pertama gitu. Nah itu impresi tonalnya ya. Nah kalau secara teknikalnya itu tadi dia stage-nya lega, megah, clarity-nya bagus, detail-detail dapat. Habis itu imaging-nya juga bagus, parasinya bagus, asli, layering-nya dapat gitu, bagus ya. Bobot tonalnya juga dapat bagus, cukup tebal lah gitu, berasa tebal dibanding tanjim-tanjim yang lain gitu. Udah gitu dia secara apa lagi ya? Secara apa namanya, timbre ya cukup natural sih rasanya, berasa cukup natural, tapi memang tetap khasnya Tanjim ya gitulah ya, signaturenya Tanjim memang kuat banget sih gitu ya. Ya ini namanya Tanjim origin lah ya. Gitu ya guys, ini sih oke sih kalau teman-teman mau, cuman memang dia agak warm ya dibandingkan origin yang pertama, agak warm rasanya. Oke, mungkin itu guys, ini impresi gue. Kita lanjut lagi ke IM berikutnya ya. Guys, gua akhirnya nyobain ini si Agasound Sublimation ya. Gila ini, wah. Ini sih gila sih guys. Ini harga nggak nyampe 2 juta, suaranya kayak gini sih. Gua nggak tahu nih, gua agak bingung ya. Ini kalau misalnya di tahun 2025 ini, gua mau benchmarknya kayak apa, gua nggak ngerti. Karena semuanya bagus-bagus. Setiap gue coba, wah ini benchmark baru gue nyoba lagi, ini benchmark baru gue, gila. Tapi ini sih istimewa sih buat gue sih. Ini apa ya, dari gue bilang ini apa ya, mungkin masih masuk balance aja lah. Tapi bass rumble-nya dapet, asik, deep gitu. Habis itu punch-nya asik, energik pula. Udah gitu di area mid-nya tuh di area mid-nya tuh vokal tuh enak banget. Bobot bodinya gue suka, vokal cewek cowok sedap gitu. Di upper frekuensi dapat sparkle, crispy-nya tuh cripsnya tuh enak banget lah ya, tapi nggak bikin capek gitu. Dan bobot tonalnya tebel asli nih. Ini sih buat teman-teman musisi, buat di panggung ini gue rekomendasi banget sih. Asli ini bisa banget buat di panggung. Cuman gue nggak tahu ini berapa ohm ya. Ini berapa ohm? Kayaknya sih masih gampang masih ringan di direct 19 ohm. Jadi buat monitoring panggung ini oke banget nih. Asli ini gue rekomendasi banget, fittingnya enak, bentuknya kecil, ringan. Gila sih. Udah gitu nih teknikalnya ya, stage-nya lega asli guys. Stage-nya lega, clarity-nya bagus banget, resolusi suara bagus. Detail-detail dapat gitu, sampai mikro detail dapat. Habis itu sparasinya sih, sparasi, layering, dapat depth-nya itu dapat semua. Habis itu apalagi ya, dia dimensinya gede ya. Jadi pinpoint suara gitu, teman-teman bisa denger jelas, bagus banget. Sama ini sih timbrenya natural di sini, gila sih. Wah ini sih buat manggung enak banget nih. Ini buat dengerin musik, main game, nonton film, studio, sama panggung, gue rekomendasi banget deh ini. Gila, ini harga segini sih, aduh. Udahlah guys, ini. Ini jadi benchmark baru gue lah di harga segini lah. Gawat sih, kecuali kalau yang di atas lagi pada harga ambiar ya. Tapi ini sih kalau di harga normalnya sih, ini benchmark baru gue sih, gue suka banget sama ini. Ini kayaknya bisa jadi daily gue deh ini. Tapi kita lihat lagi yang lain ya. Nih di Papi soalnya lagi banyak produk-produk yang belum gua coba, yang baru-baru 2025 ini. Gila nih, keren semua sih, gokil. Ini guys salah satu rekomendasinya nih, Agasound Sublimation ya. Guys, setelah 1 tahun lebih gua di audio, setahun lebih lah. Gua akhirnya bisa nyobain juga nih, ada Tang Zuhaidi punya Om Teddy. Thank you banget Om. Oke, ini gua nyobain, gila. Ini sih gue nggak heran kenapa banyak banget yang suka Heyday ini, karena memang ternyata seenak itu guys. Dari semua planner gue paling suka ini kayaknya dari yang gue udah coba ya. Sparkle-nya itu di upper frekuensi itu masih dapetin nyaman gitu, bukan yang tajam yang nusuk apa gimana ya, tetap nyaman. Dan menurut gue sih jadinya apa ya, dari full resounding gitu, dari sub sampai upper frekuensi masih dapat semua, tapi di upper frekuensinya nyaman gitu.
dapat rumble-nya, deep juga bassnya, vokal-vokal enak, nggak ada sibilance gitu, aman, nggak shouty juga, nggak ada piercing, nggak ada apa, enak banget lah ini. Technicalnya tapi gila sih, ini technical banget sih. Jadi kalau misalnya nyari yang IM technical, ini cuman sayang ini sudah punah ya guys, sudah nggak ada. Lo kalau mau nyari juga susah banget. Ini udah IM lama lah. Tapi kalau ngelihat itunya sih, ya gue berharap akan ada lagi IM baru yang dengan tuningan seperti ini ya. Tapi nggak tahu nih di 2025 ini kayaknya bakalan, soalnya gini, di 2022 ini kebanyakan IM ngeluarinnya tuh yang planar tuh agak warm ya, yang kekinian gitu. Nah cuman gua nggak tahu apakah akan ada lagi yang sesparkle ini tapi nyaman gitu ya. Gue sih berharap ada lagi ya. Oke itu guys, ini akhirnya gua bisa nyobain ini IM goib. Udah goib karena udah discontinue juga sih. Jadi buat teman-teman kalau misalnya masih ketemu ini sih, kalau mau digas, gas aja sih. Cuman ya udah ini ya, udah discontinue ya. Oke, itu guys mungkin sharing gua. Guys, gua lagi nyobain headphone ajaib juga nih, ada di Papi. Ini namanya Hello Acoustic Electrostatic Headphone ya. Ini dan amplifier set nih. Jadi dia electrostatic EST. Dia udah ada amplifiernya nih guys. Gila, ini headphone elektrostatik yang nggak kayak elektrostatik menurut gua. Ini gila sih suaranya. Dia headphone ini ringan banget guys, asli ringan banget. Open back ya. Udah gitu dia secara suara guys, gila ini dapetin apa ya, bass yang dapat balance aja sih gitu, balance lah hitungannya ya. Jadi dia bassnya dapetin rumble, deep gitu dapet. Habis itu secara energik masih dapat energiknya, decay-nya natural guys, decay-nya natural. Udah gitu area mix, vokal-vokal juga asik buat di gitar-gitar, sangarnya dapet ya. Di area upper frekuensinya dapetin detail-detail clarity yang bagus banget. Udah gitu secara technical stage lega, clarity-nya tadi bagus ya, clarity, detail, sparasi, imaging, dimensi, timbre, natural, semua gila, berasa organik guys di sini. Gila, ini elektrostatik yang ajaib sekali lagi nih menurut gua. Ini gila sih. Ini masih prototype. Gue penasaran nanti akan seperti apa. Tapi kalau begitu udah ada sih, ini wajib digas sih buat teman-teman yang suka pakai headphone. Ini sensasinya beda lagi soal elektrostatik, tapi ini elektrostatik yang tidak seperti elektrostatik sih. Dan ini untuk harganya masih terjangkau banget guys untuk sebuah elektrostatik ya. Gila. Jadi buat teman-teman nih, ditunggu aja rilisnya, nanti ada di Intium ya. Gila nih, cakep banget guys, ini rekomendasi banget. Guys, ini gue udah nyobain DAC baru dari Onyx Alpha Beta, berapa namanya? Onyx Alpha Beta 2 ya? Beta X2 ya? Beta X12. Oh. Ini Onyx Beta X12. Ini karakternya sih sama, kebetulan nih ada yang Onyx yang pertama nih. Kalau untuk karakternya sih masih karakternya Onyx Alpha ya. Jadi dia karakternya analog, organik, berasa timbrenya. Perbedaannya itu di teknikalitasnya sih guys, ini teknikalitasnya lebih bagus si yang X12 ini, teknikalnya lebih bagus. Jadi dia dapetin clarity, detailnya gila sih, stage-nya berasa lega, sparasinya juga berasa misah-misah banget gitu ya. Habis itu dia not per note itu lebih tegas-tegas, lebih tegas-tegas itu rasanya. Nah, bedanya lagi tuh dia di sini ada tube-nya guys. Jadi ada tube sama yang enggak. Nah, bedanya itu kalau yang pakai tube itu dia lebih kalau yang pakai tube itu dia lebih ngayun, lebih musikal, lebih agak ada rasa warm-nya gitu. Ya, tapi nggak se-warm ini ya yang pertama ini. Nah, kalau yang tanpa tube-nya ya itu dia lebih tegas-tegas gitu rasanya gitu sih. Ini oke banget kok guys, gila nih. Asik nih ya, DAC Onyx X12. Buat teman-teman yang mau bisa digas nih. Dia udah ada rasa sensasi tube-nya, jadi musikal banget ya. Oke guys, bisa digas nih kalau mau nih. Guys, akhirnya kesempatan juga nih buat nyobain si Vio M27 ya, Vio M27 ini. Nah, ini tuh dia
punya power yang cukup gede loh guys ya, powernya cukup gede. Udah gitu dia ini technicalnya bagus banget ya, dia neutral aja suaranya, neutral aja, berasa reference gitulah, neutral reference gitu. Tapi technicalnya sih gila sih. Gue kan pakai Inwaken ini ya, Inwaken Dawn MS buat nyobain ini, jadi berasa lega banget dari stage-nya. Clarity jadi bagus, detail-detail lebih dapat gitu guys. Abis itu sparasi juga jadi bagus banget, imagingnya jadi bagus, ada depth layeringnya gitu, berasa sih gila sih ini. Padahal gue pakai Inwaken Dawn MS ini guys, gue buat review selalu pakai IM ini ya, ini IM aman gue buat nge-review. Ini Inwaken Dawn MS nih ya, gue pakai Inwaken Dawn MS. Nah itu jadi istimewa Inwaken Dawn MS nya guys di sini asli. Jadi kalau teman-teman mau sih ini oke banget nih M27, tapi ini belum ada katanya ya. Ini baru demo aja, jadi baru akan rilis kayaknya di ini deh, di mungkin tahun-tahun depan mungkin ya. Tapi nggak tahu, kalau bisa lebih cepat sih mantap sih. Ini speknya tuh guys, speknya tuh. Speknya dia pakai dual flagship Sabre ya. Habis itu dia 5000 mW guys, pantesan gede banget powernya ya. 5000 mW. Habis itu kayaknya ini paling gede sih kalinya, belum ada lawan lagi ya. Bener 5000 kan? Iya 5000 ya. Habis itu dia pakainya apa tuh? Si River Converter 9200 mAh, baterainya gede memang sih, gila sih. Qualcomm Dragon QCS 6490 ininya ya, si chipnya, Dragonnya gitu ya, apa si prosesornya. Tapi dia sih chip DAC nya sih, dia pakai Sabre ya, Sabre ES9039 Pro ya. Mantap sih guys ini, suaranya cakep banget nih, Vio M27 ya. Ini kalau pas udah rilis sih bisa jadi salah satu pilihan teman-teman nih. Memang dia agak gede ya, di AP-nya ini agak gede, tapi cakep sih modelnya, gede banget sih. Cuman nggak terlalu berat kok. Ya ini oke banget nih, mantap, technicalnya bagus. Gue juga nyobain ini guys, ini ada DAP Hidis AP10 Pro Max ya. AP10 Pro Max ini kolaborasi antara Hidis dan Linso. Ini tuh compact banget, kecil, dia pakai SD card ya, tuh pakai SD card. Ini kalau ada sih bakalan menarik banget nih ya, cuman nggak tahu, kayaknya ini belum masuk ke Indonesia, baru demo ya, dan ini masih pre-order kayaknya juga ya, masih demo aja, unit demo aja. Tapi ini oke banget loh guys, dia apa ya, dia pakai apa sih, kayak OS-nya Hibi, OS-nya Hibi, dan biasanya kayaknya Linux ya, lebih stabil gitu. Udah gitu dia ini guys, apa namanya, powernya juga cukup gede di 500 mW, di 500 mW, 500 mW. Habis itu dia punya tekstur suara yang bagus, fun, neutral aja tapi fun gitu, gimana gitu, bobot suaranya padat, technicalnya bagus, stage-nya berasa cukup lega, clarity-nya bagus, detail-detail dapet, imagingnya bagus gitu. Asli ini enak banget guys, DAP buat harian. Dia udah ada ini, udah ada jack 3,5 sama 4/4 nya guys. Ini oke banget asli, gokil sih. Nah ini gue nggak tahu nih, ada fitur yang lainnya lagi, gue belum tahu, belum coba-coba sih. Tapi ini sih oke banget guys, dia compact, kecil, buat dibawa-bawa, cakep banget. Gue nggak tahu nih harganya berapa, tapi kalau di range harganya sekitar let's say di 2 jutaan aja, ini sih oke banget guys, asli enak banget nih, bisa digas nih. Ini DAP sedap, suaranya fun, enak, bentuknya kecil ya, jadi compact banget. Oke, buat teman-teman yang mau nih bisa langsung digas aja, nanti tunggu update-nya ya. Tapi ini sih salah satu yang gue rekomendasiin yang ada di Papi sih, untuk DAP kecil ya, asik banget nih. Guys, gue ini Bastian dari Sound Dignity, gue pinjem nih punya Hibinya. Gila, ini asik juga loh guys, Hibi. Ini Hibinya gue nggak pernah lihat.
Ini Hibi R3 Pro, Hibi R3 Pro ya. Dia ada jack 3,5 44, powernya asik, fun banget. Technicalnya bagus, khas Hibi yang fun. Jadi dia ada sweat-sweatnya gini sih, oke banget juga sih. Jadi ini nggak tahu nih udah masuk Indonesia apa belum ya. Tapi ini sih udah oke banget nih, asli gila. Terima kasih buat Om Bastian yang udah nyobain ya ini ya, oke banget nih guys. Nih guys, ini sih ini aduh gila, ini sedap banget guys. Ini Vio JT7 ya. Ini open planar, enak banget. Asli gila, ini dapat depth-nya, rumble-nya, decay-nya cepet, asik banget ini ya. Vokal asik, treble-nya lepas, string gitu, sparkle, detail-detail dapet, enak banget guys ini guys, gila. Technical-nya bagus banget, asli lega-lega, sparasinya asik, clarity-nya bagus, detail-detail dapet, gila sih. Timbre berasa natural, enak banget guys. Ini decay-nya juga apa ya, itu tadi decay-nya cepet ya, asli nih gila. Gila nih Vio JT7 ya. Jadi ini speknya tuh guys ya, Vio JT7 dia planar ya, planar. Enak banget ini di 28 apa sih ohmnya berapa nih nggak dibilang ya. Oh 18 ohm, 18 ohm. Jadi ini oke banget lah. Ini sih asik banget asli nih. Asli bener-bener cakep ini. JT1 JT7 sorry, JT7 Vio JT7 ini gila. Rekomendasi banget nih. Ya ini paling asik nih. Gila asik banget. Nggak tahu harganya berapa, gua nggak tahu. Dan akan rilis kapan nggak tahu juga. Tapi ini sih headphone asik banget guys. Asli rekomendasi banget nih. Kalau udah rilis ini gas nih, bagus banget guys. Nah guys, gua lagi nyobain ini Hi-Fi Man Edition XV. Ini asik banget guys, asli suaranya bener-bener apa ya, tipikal yang santai gitu, tapi dapetin detail-detail bagus. Ini harganya berapa Om? 7 juta, di bawah 10 juta lah ya harganya ya, di bawah 10 juta ya. Ini udah asik banget ya, headphone open back planar. Technicalnya bagus sih guys, ini technicalnya bagus, nyaman buat dipakai dengerin musik harian nih, buat di rumah santai gitu, oke banget sih ini. Dia karakternya gimana ya, bukan yang dia nggak bikin capek lah, jadi santai banget gitu, tipikal yang lebih kalem, santai. Suaranya juga nyaman banget ya. Nyaman tuh gimana ya maksudnya? Vokal-vokal tuh asik gitu, vokalnya asik. Habis itu dapetin bass rumble-nya fun, treble-nya tuh kalem gitu, bukan yang agresif gitu, tipikalnya begitu. Tapi teknikalnya bagus gitu guys, teknikalnya bagus, clarity, detail, sparasi, imaging, asik banget. Ini sih gila sih, makanya nggak heran ini jadi salah satu yang favorit di sini guys kayaknya ya. Dari tadi gue mau nyobain ini tuh agak ngantri soalnya. Jadi kalau mau teman-teman lagi nyari nih, ini bisa jadi salah satu pilihan yang sedap banget sih. Headphone mantap nih guys dari Hi-Fi Man, sedap banget. Ini reviewnya singkat-singkat semua aja dulu ya. Nanti kalau untuk detail lebih lanjutnya mungkin setelah event inilah ya. Nih guys, gua habis nyobain ini Hi-Fi Man HS600. Gila sih ini. Hi-Fi Man HS600 sih gila sih ini. Nah, ini tuh dia apa ya? Linear ya. Linear gitu, balance aja sih. Tapi dapetin semua frekuensinya gila guys. Di bassnya asik, energik, kick punch-nya gitu. Energik, abis itu secara vokal juga asik, treble-nya dapetin sparkle-nya enak loh. Ini di bassnya juga dapat rumble-nya enak, asli ini planar kayak gini sih gila guys. Linear sedap ini, technical-nya bagus banget, clarity, detail, sparasi, imaging-nya gila sih. HS600 guys, ini bisa jadi pilihan teman-teman nih. Gila, tapi kuping gue udah capek, kayaknya ini gue terakhir nyoba sih.
Kuping gue udah lelah guys, gila. Papi 2025 gila, cakep-cakep. Tapi ini gue rekomendasi banget HE 600 ya, gokil. Rekomendasi banget nih guys, bisa digas nih kalau teman-teman mau ya. Teknikalnya bagus banget asli. Nih guys, ini gue nyobain IM Aune IR 300. Ini juga asik nih guys. Ini menurut gue sih balance aja. Bassnya tuh cukup ya. Di area mixnya enak, vokal asik. Masih di treble juga pas gitu, dapat sparkle-nya enak, dia agak warm karakternya. Habis itu dia sih balance aja sih menurut gua, balance aja. Terus habis itu kalau teknikalnya dia bukan stage yang tipikal lega banget gitu, tapi dia punya bobot tonal yang tebel guys. Habis itu dia, secara clarity, detail, separasi, imagingnya bagus, dimensinya juga bagus guys. Ini buat buat dengerin harian asik, dan dia masih ada rasa energiknya gitu. Ini sih review singkatnya ya guys. Aune IR 300 ini juga asik nih, gila di 2025 ini sih banyak banget yang bagus-bagus guys, yang baru guys, dan tuningan rata-rata balance ya, rata-rata balance gitu. Ini asik sih, kalau mau bisa digas nih guys ya. Ini Aune IR 300 mantap nih. Oke guys, itu tadi item-itemnya, gimana menurut kalian guys? Yaitu sebagian yang bisa gue coba, yang bisa gue sharing ke teman-teman. Karena sebenarnya banyak banget guys asli. Dan kemarin tuh eventnya rame banget, jadi pas mau nyoba memang ngantri ya. Jadi gue nyoba apa yang ada kesempatan gue nyoba lah gitu. Ya, tapi intinya sih gila, produknya bagus-bagus guys. Di 2025 ini, di event Papi ini banyak produk baru yang apa ya, itu mencerminkan yang akan datang kan. Banyak masih prototype, masih mungkin demo, belum rilis produknya, yang akan rilis di 2026. Tapi yang bisa gue prediksi adalah ini 2026 akan seru banget sih produk-produknya sih, dan bakalan lebih bagus-bagus lagi tuningannya dengan harga yang lebih terjangkau pastinya ya. Nah itu sih guys ya, sharing gue, gila gue sih nggak sabar nunggu di 2026 ini akan ada apa nih. Mudah-mudahan produk-produk kemarin ada yang bisa muncul di akhir tahun, siapa tahu ya. bisa lebih cepat, lebih mantap sih. Wah gila sih guys, gue bakalan semangat banget menyambut 2026 ini, produk-produknya akan makin mantap sih. Oke, mungkin itu guys. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe akun ini supaya gue makin semangat juga ya guys. Dan kalau teman-teman berasa bermanfaat, bisa support juga untuk Sawerianya ya guys. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.